Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Habibie Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2020 0303 039. Nah, baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gagasan prototipe aplikasi Nanda Niknok ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk membantu dalam proses asuhan keperawatan. Dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi dari prototipe tersebut, kemudian data-data yang ada di dalam prototipe tersebut, hingga informasi yang bisa kita dapatkan dari penggunaan prototipe tersebut, juga cara penggunaan aplikasinya ya. Baik, mari kita lihat bersama-sama ya. Ini dia Nanda Niknok, gagasan ilmiah prototipe aplikasi informasi keperawatan. Pertama, kita akan mulai pembahasan mengenai fungsi prototipe. Nah, dari fungsi prototipe ini kita memiliki 3 fungsi utama ya, yaitu sesuai dengan namanya fungsi Nanda, fungsi NOC, dan fungsi NIC ya. Nanda itu adalah North America Diagnosis Association. Kita membuat prototipe ini agar diagnosis ini sesuai dengan standar Nanda, yaitu dimana nanti ketika perawat dalam menentukan diagnosis itu, diagnosis lebih mudah dan akurat. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi NOC, yaitu Nursing Outcomes Classification, yaitu dimana prototipe ini diharapkan akan berfungsi dengan menentukan outcomes yang akurat dan sesuai dengan taksonomi NOC ya. Jadi di saat perawat sudah menentukan diagnosis yang sesuai dengan Nanda, kemudian aplikasi ini akan membantu perawat dalam menentukan outcomes-nya, tapi sesuai dengan taksonomi NOC. Nah, kemudian fungsi akhir yaitu NIC, Nursing Intervention Classification, dimana nantinya diharapkan aplikasi ini berfungsi dalam memunculkan intervensi secara otomatis ya, agar perawat ini dapat mudah dalam menentukan informasi sesuai dengan taksonomi NIC. Nah, itulah 3 fungsi utama dalam prototipe ini. Kemudian selanjutnya adalah apa sih keunggulan prototipe aplikasi Nanda Niknok ini? Nah, ini dia keunggulan prototipenya. Ini adalah dalam seputar pendokumentasian, prototipe ini diharapkan dapat memberikan hasil dokumentasi yang baik, yang akurat dan tepat ya. Pertama, dalam prototipe aplikasi Nanda Niknok ini, keunggulannya yaitu membantu keterbatasan pemahaman perawat ya. Karena masalah yang paling utama dalam pendokumentasian adalah keterbatasan pengetahuan perawat dan pemahaman perawat, maka aplikasi ini diharapkan memiliki keunggulan yang nantinya membantu keterbatasan pengetahuan dan pemahaman perawat, karena aplikasi ini akan menunjukkan klasifikasinya nanti setelah pengkajian. Beberapa diagnosis, outcome, dan intervensi ini sudah otomatis ya terklasifikasi dari data pengkajian. Ini pasti akan sangat membantu keterbatasan pengetahuan dan pemahaman perawat dalam pendokumentasian. Selanjutnya, keunggulannya yaitu pendokumentasian tidak membutuhkan banyak energi, waktu, dan pikiran ya. Keunggulan selanjutnya adalah dari prototipe ini, perawat akan merasa nyaman karena pendokumentasian ini tidak lagi membutuhkan banyak energi, waktu, dan pikiran. Karena dalam membuat pendokumentasian ini bisa hampir 30-45 menit ya. Kan tapi dengan aplikasi mungkin kita akan bisa efisiensi waktu ya, agar waktu ini lebih singkat dan tidak membutuhkan banyak energi serta pikiran. Kita hanya dengan mudah melakukan pendokumentasian melalui mobile dan menyesuaikan data-datanya dengan hasil pengkajian, dengan hasil yang kita observasi dari pasien langsung. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi asuhan keperawatan sesuai dengan Nanda Niknok. Dan inilah keunggulan yang utama, yaitu dokumentasi asuhan keperawatannya itu sesuai dengan Nanda, NIC, dan NOC ya. Kemudian selanjutnya pedoman fleksibel karena berbentuk aplikasi ya. Tentu dalam pendokumentasian ini akan lebih mudah ya, akan lebih fleksibel karena prototipe ini berbentuk aplikasi tentunya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai
data dan informasi yang dimuat. Ini dia. Dari prototipe aplikasi Nanda Niknok ini, data-data yang dimuat adalah mengenai data pasien. Ya, di sini tercantum data-data pasien nantinya. Kemudian data pengkajian pasien. Nah, selanjutnya data-data yang bersangkutan untuk pemenuhan penegakan diagnosis, tujuan, dan intervensi. Nah, dari data-data ini, data ini akan diolah dan diproses oleh pengguna aplikasi tersebut, sehingga akan menghasilkan informasi kepada pengguna, yaitu hasil dari pengkajian. Dari data pasien dan data pengkajian itu akan menghasilkan sebuah dokumentasi hasil pengkajian, informasi hasil pengkajian. Juga selanjutnya akan menghasilkan pula hasil penetapan diagnosis, dilanjutkan dengan hasil outcome, juga hasil pendokumentasian intervensi keperawatan. Nah, itu semua adalah hasil informasi dari data-data yang diolah sebelumnya. Itulah data dan informasi yang dimuat dalam prototipe Nanda Niknok ini. Nah, ini dia bentuk ya atau desain prototipe Nanda Niknok. Ini adalah sebuah desainnya ya, desain login dan masuk aplikasi. Kita hanya cukup masukkan ID dan password yang kita sebelumnya daftarkan terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilan menu dan pilihan. Ya, ada dua menu ya, pasien dan alur asuhan. Kemudian ada bantuan itu hanya seperti pengenalan aplikasi ataupun cara penggunaan aplikasi ya. Tapi yang utama itu ada dua, yaitu pasien dan alur asuhan. Dimana pasien ini menunjukkan menu mulai pengkajian ataupun hasil pendokumentasian. Dan juga alur asuhan ini untuk memulai proses keperawatan ya, untuk membantu perawat dalam usaha keperawatan. Nah, ini dia tampilan hasil pendokumentasian. Nah, ini dia dalam menu pasien kan ada terdapat dua pilihan yang mulai pengkajian juga hasil pendokumentasian. Nah, dari menu hasil pendokumentasian ini bentuknya seperti ini. Di sini ada pencarian pasien. Ya. Di sini ada pencarian pasien, dimana kita bisa melihat pasien yang sudah dilakukan proses keperawatan, data-data pasien itu, dokumentasi pasien tersebut bisa kita lihat. Nah, caranya bagaimana? Kita hanya mencantumkan nama pasien, umur pasien di situ, kemudian kita cari, maka hasilnya akan muncul seperti gambar di bawahnya, yaitu pasien Tuan B. Bisa kita lihat dokumentasi hasil pengkajiannya, ataupun lihat dokumentasi hasil diagnosisnya, ataupun bisa kita lihat keseluruhannya. Selanjutnya ini adalah tampilan fungsi pengkajian. Ketika kita memilih menu pasien dan mulai pengkajian, kita bisa melakukan pengkajian dimulai dengan memasukkan data-data pasien. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, itu kita masukkan, kemudian kita klik simpan dan mulai pengkajian. Nah, akan muncul form-form pengkajian ini yang perlu kita isi, yang sesuaikan dengan keadaan pasien nantinya. Tercantum identitas, riwayat keperawatan, pemeriksaan fisik, dan lain sebagainya itu sudah tersedia dalam form tersebut. Nah, ini dia menu alur asuhan, di mana ini akan menampilkan pendokumentasian Nanda yang pertama ya. Nah, dalam pendokumentan Nanda ini, di sebelah kanan prototipe akan muncul pilihan pasien. Jadi kita untuk memulai Nanda ini, kita perlu memilih pasien dulu yang sudah tercantum dari sebelumnya yang telah kita kaji ya. Ketika kita pilih pasien, nah pasien akan muncul. Nah, dan dokumentasi hasil pengkajian pun akan muncul sesuai yang sebelumnya telah kita buat. Maka di sini terdapat domain. Ya. Di sini terdapat domain, di bagian atas terdapat domain dan kelas. Nah, di situ kita sesuaikan. Setelah kita sesuaikan, maka akan muncul batasan karakteristik, faktor yang berhubungan, itu akan muncul ya, poin-poinnya. Nah, kita dapat memilih poin-poin tersebut, sehingga poin tersebut akan masuk ke bagian label. Nah, di bagian label kita bisa pastikan lagi, sesuaikan dengan dokumentasi hasil pengajian, lalu kita klik diagnosis, maka diagnosis akan muncul ya. Pilihan-pilihan diagnosis akan muncul. Nah, kita hanya perlu menyesuaikan saja kira-kira mana yang lebih tepat dengan keadaan pasien. Nah, kemudian kita klik OK. Kita klik OK, maka
diagnosis pasien pun akan keluar ya, akan muncul di sebelah bagian kanan, yaitu contohnya di sini ada defisiensi volume cairan. Begitu dengan data-data diagnosisnya sesuai dengan Nanda. Nah, ini bacaan saja. Nah, ini dia. Ini juga sama, ada NOC dan NIC. Dimana ketika setelah melakukan pendokumentasian Nanda, selanjutnya kita masuk ke bagian NOC. Ya, bisa kita pilih lewat pilihan yang ada di atas ya. Dekat di bawah garis 3 tersebut ada pilihan NOC. Nah, ketika kita masuk ke bagian ini, diagnosis pasien pun dimunculkan di sebelah kanan ya, sebelah kanan aplikasi tersebut. Fungsinya untuk apa? Agar kita memudahkan dalam menentukan domain, kelas, dan juga luarannya ya, agar kita bisa melihat langsung sesuai dengan diagnosis pasien. Dari diagnosis pasien defisiensi volume cairan, kita bisa memilih domainnya apa. Domain ini pun tidak muncul banyak sekali, akan tapi sudah terklasifikasi sesuai dengan diagnosis ya. Domainnya apa, kemudian kelasnya apa, luarannya apa. Setelah kita tentukan, maka akan muncul di sini indikator-indikatornya. Kita hanya perlu mengisi sesuai dengan keadaan pasien. Angka semakin tinggi itu adalah semakin aman, semakin baik. Akan tapi angka yang kecil adalah angka yang sangat buruk ya, atau sangat parah. Kita sesuaikan saja dengan indikator keadaan pasien. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncullah hasil akhir, yaitu diagnosis pasien juga outcome-nya ya, yaitu mengenai diagnosis pasiennya defisiensi volume cairan, outcome-nya yang kita pilih sesuai dengan keadaan pasien itu adalah keseimbangan cairan ya. Nah, maka akan muncul di sebelah kanannya itu adalah hasil akhir, tujuan dan kriteria pasien. Tujuannya apa itu sudah otomatis akan muncul, kemudian kriteria hasil yang perlu kita capai itu apa, itu pun sudah muncul, dan kita bisa mencetaknya, juga bisa melihatnya. Dan terakhir adalah yaitu bagian dari NIC, yaitu intervensi ya. Sama seperti sebelumnya, mirip ya. Di bagian sebelah kanan itu akan muncul hasil sebelumnya, yaitu tujuan dan kriteria hasil. Fungsinya untuk apa? Agar kita mudah menyesuaikan domain, kelas, dan intervensinya sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil. Kita hanya perlu memilih domain, kelas, dan intervensinya sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil. Setelah kita pilih dan sesuaikan, kita klik OK, maka hasil akhir akan muncul, yaitu ini dia, intervensi ya. Dari diagnosis dan outcome tersebut, kita akan menghasilkan intervensi, yaitu manajemen elektrolit cairan. Nah, di situ akan muncul beberapa pilihan aktivitas yang perlu kita lakukan. Kita hanya perlu memilih aktivitas yang bisa kita lakukan sesuai dengan keadaan pasien yang kita hadapi. Ketika kita klik OK, maka hasil akhir akan muncul di bagian sebelah kanan. Hasil intervensi pasien, manajemen elektrolit cairan, aktivitas yang perlu kita lakukan apa. Kemudian kita bisa cetak, ataupun kita bisa lihat saja. Nah, itulah fungsi dalam menu-menu yang ada di aplikasi tersebut. Nah, itu singkat mengenai prototipe aplikasi Nanda Niknop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.